Jadi kayak kita beli tiket aja gitu. Nah mungkin kayak tiket bioskop lah, atau tiket masuk ke festival gitu. Dan sepertinya warga di sekitar sana udah nggak aneh lagi sama transaksi terang-terangan yang dilakukan oleh Saleh ini. Dan walaupun menjualnya secara terang-terangan, yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, kalian pasti udah nggak asing nih geng kalau dengar nama Pablo Escobar, ya kartel atau bos kartel yang sangat mendunia dan bahkan dikatakan pernah menjadi orang nomor 7 terkaya di dunia. Nah, saking fenomenalnya Pablo Escobar, namanya tuh bakal selalu diingat kalau membahas mengenai hal-hal yang berbau narkotika. Gimana enggak, Escobar ini berhasil mendapatkan kekayaan dari penjualan narkotikanya sampai bisa membangun kerajaannya sendiri. Dari kekayaannya tersebut, itu membuat dia semakin dikenal karena ditemukannya banyak sekali harta yang dia sembunyikan di dalam tembok rumahnya. Jadi kalian bisa bayangkan tuh geng, betapa kayanya dia dan betapa besarnya kerajaan yang dibangun oleh Escobar. Buat kalian yang mau menonton pembahasan tentang Escobar selengkapnya, gue udah pernah bikin ini di konten gue yang ini. Tapi hari ini gue pengen ngebahas tentang orang Indonesia yang mana sosoknya ini digadang-gadang mirip dengan sosok Pablo Escobar, tapi mungkin versi light gitu ya, versi kecil-kecilan. Tapi walaupun kecil-kecilan, ini nggak main-main juga. Kalian bakal kaget ngelihat fakta yang sebenarnya. Nah, jadi ceritanya itu ada seorang bos narkotika, namanya itu adalah Saleh. Dia ini asal Palangkaraya. 2 tahun lalu, Saleh ini udah pernah ditangkap, namun akhirnya dibebaskan lagi untuk alasan-alasan tertentu lah. Nah, tapi sekarang si Saleh ini kembali ditangkap lagi oleh pihak BNN karena keterlibatannya dia dalam pengedaran narkotika. Ada satu hal nih yang membuat penangkapan Saleh ini menjadi viral dan menarik banget. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau seseorang yang terlibat di dalam perdagangan narkotika ini pasti punya banyak uang. Begitu juga dengan Saleh, yang mana kelihatannya nih ya, dia ini agak berbeda sih dengan pengedar narkotika atau kartel-kartel yang ada di luar sana yang mungkin hidupnya mentereng gitu. Kalau Saleh ini kelihatannya dia ini seperti orang yang sederhana, orang yang biasa-biasa aja, nggak terlalu terlihat banyak uang gitu, dan hidupnya juga nggak terlalu mewah gitu. Dan bahkan kalau kalian lihat dari bentuk rumahnya, nih rumahnya kayak gini nih, lihat dulu deh dari luarnya ya, mungkin nggak dia orang kaya? Rumahnya aja tuh bentuknya kayak rumah bedeng. Dan kalau dilihat dari ya apa ya, secara kasat mata gitu ya, ya udah kayak gubuk aja gitu, dibangun hanya menggunakan bahan bangunan semi permanen. Cuma ada hal yang unik banget dari sini. Kalau kalian lihat ke dalam gubuk tersebut, kalian masuk dan kalian akan menemukan interior dengan furniture yang dimiliki oleh Saleh itu mewah-mewah banget. Tentunya sangat berbeda atau kontradiktif banget dengan kondisi luar rumahnya. Menempati rumah dengan fasilitas mewah, meski dari luar nampak seperti bedeng. Di video kali ini, kita bakal ngebahas nih tentang kasus dari Saleh ini. Mulai dari kasus yang menimpa dia, sampai pada akhirnya dia tertangkap dan terungkapnya bagaimana kondisi di dalam rumah Saleh yang ternyata berkamuflase dengan kondisi sederhana tersebut. Dan gue juga bakal ngebahas mengenai tempat tinggal Saleh yang ternyata memiliki julukan sebagai Kampung Narkotika Palangkaraya. Langsung aja kita bahas secara lengkap tentang kasus yang satu ini di sisi lain. Oke, agak berbeda dengan konten-konten sebelumnya ya. Kalau sebelum-sebelumnya gue membahas tentang kriminal pasti di permisi atau peristiwa misteri dari berbagai sisi gitu. Karena kan ini hal yang mencengangkan, mengerikan gitu. Nah namun untuk kisahnya Saleh ini gue justru membahasnya di sisi lain karena menurut gue unik banget. Nah untuk pembahasan pertama kita akan membahas dulu kronologi tertangkapnya Saleh. Oke, jadi geng, Saleh ini memiliki nama panjang, Salihidin, berusia 39 tahun yang berasal dari Puntun, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dia ini memiliki julukan sebagai Raja Narkotika asal Palangkaraya dan sudah melakukan pengedaran sejak tahun 2016. Nah, Saleh ini nggak cuma tertangkap baru-baru ini aja, atau nggak cuma sekali ini aja, tapi dia juga sudah menjadi incaran dari tim BNN Provinsi Kalimantan Tengah dan juga polisi dari sejak lama. Bahkan pada tahun 2020, polisi serta BNN Kalimantan Tengah itu mendapatkan informasi
informasi kalau Saleh menjadi bandar narkotika di perkampungan tempat tinggalnya dengan jarak sekitar 3 km dari jalan utama. Dia ini berhasil ditangkap pada tahun 2021 dan pada penangkapannya saat itu, BNN itu berhasil mengamankan barang bukti yaitu SBSB ya, yang putih-putih sebanyak 202,8 gram. Dari barang bukti tersebut, Saleh ini terbukti menjadi bagian dari pengedar narkotika dan menjadi seorang bandar. Nah, setelah ditangkap, Saleh kemudian itu harus menjalani proses persidangan. Tapi geng, pada tanggal 24 Mei tahun 2022, hakim menyatakan kalau dakwaan yang diberikan kepada Saleh tidak memiliki bukti yang kuat. Ya, kita nggak tahu lah kenapa demikian. Mungkin kalian paham lah tentang dunia hukum narkotika ini. Kok bisa sudah terbukti ada barang bukti, dia pengedar tapi bisa lolos. Nah, itu kalian bisa nilai sendiri. Dan sehingga nih ya, di saat itu Saleh ini dibebaskan dari segala tuduhan sebagai seorang pengedar narkotika. Meskipun sudah dibebaskan dengan alasan yang nggak memiliki bukti yang kuat, BNN dan juga jaksa di saat itu menangani kasus Saleh ini masih sangat yakin kalau Saleh ini benar-benar bersalah. Wah, kasihan juga ya pihak BNN dan jaksanya. Mereka udah ngumpulin barang bukti, tetapi ya Saleh masih bisa bebas. Akhirnya di saat itu, pihak BNN dan juga jaksa berupaya untuk mengajukan kasasi. Dari kasasi inilah akhirnya Saleh dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan didenda sebesar 1 miliar rupiah. Namun hukuman tersebut harusnya berhasil untuk menghentikan aktivitas Saleh dalam mengedarkan narkotika. Namun ternyata dia malah melarikan diri. Dan setelah itu, Kejaksaan Negeri Palangkaraya memberitahu dan berkoordinasi dengan BNN Kalimantan Tengah untuk melakukan pencarian terhadap Saleh ini. Lalu geng, ketika mendapatkan laporan bahwa Saleh sudah berhasil melarikan diri, tim BNN sekali lagi harus memburu Saleh dengan memasukkan Saleh ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Di saat itu Saleh pun akhirnya melarikan diri dengan cara kabur dari Palangkaraya menuju ke Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, dia sempat berpindah-pindah tempat tinggal selama di Samarinda, dari satu hotel ke hotel lainnya. Dan Saleh sempat berada di Samarinda selama 6 bulan. Karena di saat itu dia terus berpindah-pindah seperti nggak ada tujuan, Saleh akhirnya memutuskan untuk pindah lagi ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan dia berada di sana selama 1 bulan. Jadi kalau di total nih ya, kurang lebih dia ini di dalam pelarian itu selama 7 bulan lamanya dengan berpindah-pindah tempat, tapi masih di lingkup Kalimantan. Karena merasa selama dia melarikan diri ini nggak pernah ada yang mencari dan memburu dia, Saleh akhirnya berpikir kalau dia sudah aman dan nggak akan tertangkap lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Rindang Banua Gang Ahlak, Kelurahan Pahadut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nggak cuma pulang ke rumah aja geng, Saleh bahkan kembali menjalani perannya sebagai bandar dan pengedar narkotika seperti sebelumnya. Wah, nekat banget. Dan ketika Saleh menjalani bisnis ini, dia diketahui memiliki banyak orang suruhan untuk bisa menjalankan bisnisnya tersebut dalam mengedarkan narkotika jenis SBSB di Palangkaraya dan wilayah sekitarnya. Lalu timbul pertanyaan, dari manakah Saleh ini mendapatkan bahan tersebut? Apakah dia bikin sendiri lalu menjualnya? Nah, dikatakan nih dari informasi kalau dia mendapatkan barang ini dari seorang bandar besar yang berinisial Koh A. Koh ini berarti sebuah julukan gitu geng. Ya, si Koh A ini mengaku kepada Saleh kalau dia berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Dan Koh A ini mengirimkan SBSB kepada Saleh melalui kota Banjarmasin menggunakan jalur darat yang nantinya akan diterima oleh anak buah Saleh yang berinisial AA. Setelah Saleh mendapatkan SBSB tersebut, Saleh bakal membagi SB tersebut menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang bervariasi, kemudian baru dijual, jadi diecer. Cara menjualnya menurut gue cukup unik geng, karena biasanya orang-orang yang melakukan transaksi narkotika ini dengan cara bertemu di tempat yang sudah dijanjikan, baru terjadi transaksi gitu ya. Nah, itu pun dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi kan, agar nggak ada yang mencurigai. Tapi yang dilakukan oleh Saleh ini beda. Bahkan baru kali ini gue tahu cara menjual narkotika seperti ini. Nah, jadi geng, di belakang rumah Saleh ada sebuah tempat yang dijadikan sebagai loket. Nah, di situ dia menjual narkotikanya dan orang-orang yang mau beli tinggal datang ke sana aja. Jadi kayak kita beli tiket aja gitu. Nah, mungkin kayak tiket bioskop lah atau tiket masuk ke festival gitu. Dan sepertinya warga di sekitar sana udah nggak aneh lagi sama transaksi terang-terangan yang dilakukan oleh Saleh ini. Dan walaupun menjualnya secara terang-terangan, banyak orang yang membeli SB dari Saleh kayak nggak takut sama sekali. Dan setelah semua uang terkumpul dari penjualan tersebut, uangnya bakal diserahkan kepada seseorang yang berinisial E. Nah, kemudian uang-uang yang sudah terkumpul ke E ini akan diserahkan kepada anak buah Saleh yang lain yang berinisial US.
setiap seminggu sekali. Nah, dari US inilah uang tersebut akan diserahkan kepada Koh A yang menjadi bandar utama dari pengedaran narkotika ini. Nah, komunikasi yang dilakukan antara Saleh dan Koh A ini hanya sebatas laporan berapa jumlah uang yang akan disetorkan US kepada dia. Selebihnya, mereka nggak bakal berkomunikasi lagi satu sama lain. Dan dari penjualan SB ini, Saleh bisa mendapatkan pendapatan antara 50 sampai 100 juta rupiah. Dan uang tersebut nantinya akan dibagi-bagi. Ada yang untuk Koh A, ada yang untuk Saleh, baru ada yang untuk anak buahnya. Dan E sendiri sebagai orang yang mengumpulkan uang dari hasil penjualan sebelum diserahkan kepada US, itu bakal mendapatkan upah sebesar 50 juta rupiah untuk setiap 1 kilogram penjualan SB. Sementara jumlah uang setoran yang harus diberikan kepada Koh A itu mencapai 750 kilogram untuk setiap penjualan. Ya, lo kaliin aja tuh berapa miliar tuh yang harus disetor. Dari sisi lain, ketika Saleh ini kembali menekuni bisnisnya setelah dia melakukan pelarian gitu ya, polisi serta BNN ternyata masih terus melakukan pengejaran terhadap Saleh. Sampai pada tanggal 3 September tahun 2024, BNN pun berhasil menangkap kaki tangannya Saleh, yaitu si E tadi, dan menyita barang bukti yaitu uang tunai sebesar 902 juta rupiah dari E, hampir 1 M. Dan hanya saja di saat itu, pihak BNN masih belum bisa mengetahui dan menangkap Saleh pada saat itu. Kemudian BNN dan polisi akhirnya berhasil mendapatkan informasi keesokan harinya, tepat pada tanggal 4 September tahun 2024, yang mana dikatakan kalau Saleh ternyata sedang bersembunyi di Jalan Rindang Banua Gang Sayur, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya. Di saat itu Saleh juga mengetahui kalau dia bakal ditangkap dan dia langsung berusaha untuk melarikan diri dari kejaran polisi dan BNN. Dia sempat bersembunyi di balik semak belukar yang berada di sekitar rawa-rawa. Nah, sebagai upaya untuk mencegah Saleh kabur lebih jauh, polisi di saat itu sampai melepaskan tembakan sehingga mengenai tubuh Saleh dan Saleh pun terkapar tidak berdaya. Di saat itu, petugas langsung mengevakuasi Saleh untuk diamankan dan dibawa ke rumah sakit. Hendak melarikan diri, Saleh pun terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. Nah, selain Saleh, di dalam penangkapan tersebut ada satu orang lain yang berinisial M alias U yang juga ikut bersembunyi bersama Saleh. M alias U ini memiliki peran sebagai penjaga rumah tempat Saleh bersembunyi selama ini. Dan ada sebanyak 10 orang lain yang ikut diamankan oleh polisi untuk dimintai keterangan dan memastikan apakah 10 orang ini ikut terlibat di dalam bisnis yang dijalankan oleh Saleh atau enggak. Dan ketika polisi menangkap Saleh ini, ada hal yang sangat-sangat menarik. Ini lebih menarik dibandingkan penangkapan bandar lainnya, seperti yang gue mention di awal, yaitu mengenai rumahnya. Sekarang kita bahas kondisi rumahnya Saleh yang benar-benar mind-blowing. Jadi geng, seperti yang gue sempat mention sebelumnya, ketika kita lihat dari luar, rumah yang dimiliki oleh Saleh ini seperti rumah yang tidak layak lah untuk seorang bos narkotika. Dan ini mirip seperti bedeng atau gubuk gitu. Video penampakan rumah Saleh ini ramai banget geng di sosial media. Yang awalnya ini diketahui oleh anggota BNN yang memasuki rumahnya Saleh yang berada di Jalan Rindang Banua. Dari tampak depan rumahnya itu terbuat dari seng-seng yang terlihat sudah berkarat dan berada di bantaran sungai. Untuk ke rumahnya aja harus melalui sebuah jembatan yang terbuat dari kayu-kayu kecil. Kalau dilihat dari luar, orang akan berpikir kalau ini memang rumah tidak layak huni atau mungkin ya masyarakat menengah ke bawah. Tapi semua anggapan itu berubah ketika petugas BNN masuk ke dalam rumah Saleh, karena ketika dilihat di dalam rumahnya itu sangat berbanding terbalik dari apa yang terlihat dari luar. Rumahnya memiliki fitur yang mewah seperti kasur, TV, lampu kristal, toilet, duduk, bahkan bisa memiliki shower dan bathtub. Ini bukan bathtub sih, lebih ke jacuzzi gitu. Kalian bisa lihat sendiri nih video dan foto-fotonya. Kamar tidur lengkap dengan televisi, hingga kamar mandi yang dilengkapi jacuzzi atau tempat berendam air panas. Sungguh kontras perbandingan penampilan luar rumah dengan fasilitas yang ada di dalamnya. Biasanya, hanya orang-orang yang memiliki rumah besar atau rumah gedongan yang punya semua peralatan kayak gitu. Tapi Saleh bisa memiliki semua fasilitas itu di rumahnya yang dari luar tampaknya sangat sederhana. Nah, tampilan luar rumah Saleh seperti gubuk, tapi di dalamnya benar-benar mewah, serasa masuk ke dalam penginapan ya seperti di hotel-hotel mewah bintang 5. Dan dia tinggal di sana ternyata nggak sendirian doang, karena di sebelah rumahnya ada 5 rumah lain yang juga dihubungkan dengan jembatan kayu kecil, yang mana rumah tersebut
tersebut ditinggali oleh anak-anak buahnya. Diduga Furniture rumah mewah milik Saleh ini berasal dari keuntungan yang dia dapatkan dari hasil penjualan narkotika. Nah, dari situlah ketika divideokan terus dijadikan pemberitaan, wah hebohnya luar biasa. Semua orang nggak nyangka bahwa di dalam rumah tersebut ada fasilitas hotel bintang 5. Nah, tetangga-tetangganya tuh pada kayak, hah gitu. Ya, selama ini kita punya rumah gubuk, panas ya emang panas dari seng. Ternyata Saleh itu cuman melapisi bagian luarnya doang. Dalamnya itu buset, adem banget, ada AC, ada jacuzzi, ya ada spring bed mewah. Yang gue bingung ya, selama ini ketika barang-barang itu dimasukin, dia itu ngemasukinnya di jam berapa ya? Kan kalau misalkan kayak bathtub, jacuzzi, ya tempat tidur spring bed yang mewah dimasukin ke situ, pasti kan orang-orang pada lihat kalau dimasukin siang hari. Nah, coba deh menurut kalian tuh, geng. Udah pasti malam hari sih ya, atau subuh-subuh pas lagi sepi-sepinya. Dan untuk saat ini, geng, akhirnya Saleh harus menjalani hukuman setelah ditangkap. Dia dikenakan pasal 114 ayat 2 jungto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika, yang mana pasal tersebut juga yang dijatuhkan kepada dia di tahun 2022. Dan agar Saleh ini nggak kabur lagi dan bisa menjalankan bisnisnya kembali, Saleh bakal dipenjara di Nusa Kambangan yang menjadi penjara paling mengerikan di Indonesia dan menjadi tempat bagi para bandar serta pengedar narkotika terbesar di Indonesia di penjara. Terus selain itu, kenapa Saleh ini harus dipindahkan ke Nusa Kambangan? Karena dia berperan sebagai bandar di Palangkaraya dan memiliki jaringan yang sangat kuat dan masih memiliki pengaruh yang besar dalam mengedarkan narkotika. Sehingga diharapkan dengan dia di penjara di Nusa Kambangan bisa menjauhkan Saleh dari anak buahnya, sehingga peredaran narkotika di bawah jaringannya dia bisa dihentikan. Nah, kemudian anak buah Saleh yang berinisial US juga menjadi buron dan masih dicari keberadaannya oleh polisi. Bentuk negara dalam pemberantasan narkoba khususnya di Kalimantan Tengah. Nantinya gembong narkoba asal Palangkaraya ini akan menjalankan hukumannya di Lapas Nusa Kambangan. Terus geng, usut punya usut nih. Ternyata di tempat dimana Saleh ini menjalankan bisnisnya tersebut, nggak cuma dia aja yang menjalankan bisnis narkotika, tapi ada beberapa kasus lain yang sempat terjadi di sana. Nah, kita bahas dulu nih geng, beberapa kasus lain yang terjadi di Palangkaraya. Kasus yang satu ini terjadi pada tanggal 23 April tahun 2020 di tempat yang sama, yaitu di daerah Puntun, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Polisi pada saat itu menangkap seorang perempuan yang kedapatan membawa 4 pil ekstasi dan perempuan tersebut mengaku mendapatkannya dari sana. Sebagai pengembangan dari kasus tersebut, akhirnya daerah itu digerebek oleh Polresta Palangkaraya dan ada sebanyak 5 orang yang diamankan oleh polisi. Dan di saat itu, kelima orang itu berusaha untuk menghalangi polisi yang sedang melakukan penggerebekan. Dan dikatakan kalau 5 orang tersebut sudah pernah ditangkap sebelumnya, bahkan sudah berkali-kali ditangkap, tapi ketika mereka semua ditangkap pada saat itu, nggak ditemukan adanya barang bukti berupa narkotika. Hal itu dikarenakan mereka hanya berperan sebagai mata-mata aja. Tapi dalam penggerebekan di sana, polisi itu berhasil menyita beberapa barang bukti, yaitu 16 paket SBSB dan 20 alat isap SBSB, senapan, senjata tajam jenis katana, dan uang tunai sebesar 16 juta rupiah. Sayangnya, di dalam penggerebekan ini, polisi nggak berhasil menangkap para bandarnya karena diyakini mereka itu udah kabur sebelum polisi datang dan sudah mempersiapkan akses untuk kabur dari sana. Dan untuk itu, polisi pun memutuskan untuk membakar lokasi tersebut karena polisi sudah berkali-kali melakukan penggerebekan di sana dan para bandar ini selalu berhasil kabur karena mereka ini selalu berpindah-pindah tempat. Merupakan target operasi dan sudah berkali-kali dilakukan penggerebekan baik dari tingkat Polda maupun tingkat Polres. Nah, terus kasus yang sama terjadi lagi. Jadi di daerah ini emang sering sekali berulang, geng. Kayak udah jadi sarangnya gitu. Terjadinya pada tanggal 2 Desember tahun 2022. Dan ini menimpa seorang petugas polisi yang bernama Aibda Andre Wibisono yang bertugas di Bidokes Polda Kalimantan Tengah. Saat itu, Aibda Andre ini sedang mendatangi Kampung Puntun untuk meminta sejumlah uang dan narkotika jenis SB. Dia ini mendapatkan SB seberat 0,5 gram dan sejumlah uang, tetapi berdasarkan informasi yang gue dapat nih ya dari media, Andre ini malah marah-marah ketika mendatangi lokasi pertama. Dan tidak lama dari itu, Andre ini berlanjut ke lokasi kedua. Andre yang marah-marah ini akhirnya membuat salah satu orang yang berada di sana tersulut emosi, sehingga terjadilah perkelahian. Orang tersebut kemudian dibantu oleh beberapa orang temannya itu mengeroyok Andre, sehingga Andre pun terpojok dan masuk ke dalam rawa-rawa. Gak sampai di situ aja, mereka ngejar Andre yang sudah berada di rawa-rawa dengan memukul menggunakan kayu serta palu. Bahkan ada satu di antara mereka yang menembakkan senjata airsoft gun ke arah kepala Andre sebanyak 5
kali. Setelah mereka melakukan itu semua, mereka meninggalkan Andre dengan kondisi yang sudah terkapar tidak berdaya. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut berusaha untuk nolong Andre dan membawanya ke rumah sakit, namun sayangnya nyawanya nggak tertolong. Nah, dari kejadian tersebut, polisi akhirnya mengejar para pelaku dan polisi berhasil menangkap 8 pelaku dari kejadian tersebut. Nah, kalau kita lihat kejadiannya miris banget ya geng ya, karena ada oknum aparat yang mencoba bermain dengan para pengedar, tapi justru dia jadi korbannya di dalam kasus ini, malah dikeroyok oleh para pengedar tersebut. Seorang personel kepolisian bernama Aibda Andre Wibisono ditemukan saudara dengan sejumlah luka di tubuh korban di kawasan Kampung Narkotika. Nah terus geng, setelah kejadian tersebut, singkat ceritanya, polisi juga sempat menangkap 2 pengedar SBSB yang lain yang berinisial AJ dan RC. Mereka ini berhasil ditangkap setelah membeli narkotika jenis SB di Kampung Puntun. Kemudian, Ditres Narkoba Polda Kalimantan Tengah juga menggerebek kampung tersebut untuk kesekian kalinya. Dari kasus-kasus yang udah gue ceritakan tadi, bisa kita nilai sendiri geng, sepertinya memang wilayah ini sangat berbahaya dan gak kenal hukum kayaknya. Karena orang-orangnya dengan bebas mengedarkan narkotika tanpa harus sembunyi-sembunyi. Jadi benar-benar parah banget. Sekarang kita bahas nih geng mengenai Kampung Puntun ini yang dikatakan sebagai sarang pengedar narkotika di Palangkaraya. Dan ini bukan julukan yang gue berikan ya geng, tetapi memang sudah dikenal oleh masyarakat di sana dan para netizen. Jadi geng, kalau kita berbicara tentang Kampung Puntun, tempat asalnya si pengedar yang bernama Saleh, ternyata memang dikenal dengan kampung narkotika karena banyak banget bandar dan pengedar narkotikanya di sana. Sehingga lokasi tersebut menjadi kawasan dengan peredaran narkotika jenis SB tertinggi di Palangkaraya. Untuk bisa mencapai Kampung Puntun ini dikatakan gak mudah karena akses ke sana itu harus melalui jalan yang sempit dan hanya bisa dilalui oleh sepeda motor. Dan gak semua orang bisa masuk ke sana geng, karena di kampung ini memiliki 3 lapis gerbang masuk yang dijaga oleh anggota dari sindikat narkotika. Wah, keren gak tuh? Udah kayak di Meksiko, di Brazil sana. Dan wilayahnya itu benar-benar dijaga ketat. Wilayahnya boleh perkampungan, tapi memiliki penjagaan yang super ketat seperti markas besar. Bahkan ada yang menyamakan Kampung Puntun ini seperti Kolombia. Dan selain adanya gerbang 3 lapis tersebut tadi, di Kampung Puntun ini juga ada beberapa pos pantau atau kayak tower untuk mengintip lah gitu. Mengintip ada siapa yang datang, apakah polisi atau BNN gitu. Dan ada beberapa pos di sana yang setiap harinya dijaga oleh para anggota dari sindikat narkotika yang beroperasi di sana. Pos tersebut terbuat dari kayu dengan luas 2x2 meter. Kalau ada polisi yang datang ke sana dengan jumlah anggota yang sedikit, sudah pasti bakal dihabisi oleh mereka. Jadi mereka nggak takut sama sekali. Lalu geng, untuk memperdagangkan narkotika di sana, rata-rata semuanya menggunakan cara yang sama dengan Saleh, yaitu dengan membuat sebuah loket, dan di loket tersebut disediakan sebuah papan untuk tarif harga per paket SBSB. Dan gak cuma peredaran narkotika yang sangat masif di kampung tersebut, tapi di sana juga menyediakan lokasi untuk aktivitas perjudian. Tempatnya berada dekat dengan portal masuk ke area penjualan narkotika setelah melewati pos 2. Kampung Puntun ini itu benar-benar pusat dari kriminalitas. Narkotika ada, judi pun ada. Dan gak heran kalau kampung tersebut menjadi target operasi dari pihak kepolisian serta BNN saking banyaknya kriminalitas di sana. Nah, setelah meninggalnya Aibda Andre, itu petugas kepolisian baik dari Polda maupun Polres itu sering melakukan patroli dan penertiban di Kampung Puntun. Pasti timbul pertanyaan, apakah semua warga di sana adalah bandar serta pengedar narkotika? Jawabannya ya enggak geng. Ada warga yang memilih untuk tidak terlibat dalam bisnis gelap tersebut dan sangat menyayangkan lingkungannya mendapat stigma jelek dari banyak orang karena tingginya peredaran narkotika di sana. Sebagian besar warga di sana berharap agar kampung tersebut menjadi kawasan yang bersih dari peredaran narkotika. Dan menurut ketua RT setempat yang bernama Pak Imam, sejak dulu warga di sana sudah ingin membersihkan Kampung Puntun dari peredaran narkotika. Apalagi setelah kampung tersebut sudah dicap sebagai sarang narkotika. Tapi mungkin warga sekitar tidak punya power yang besar untuk bisa melawan para bandar ini. Dan pengedar narkotika di sana ya mereka sangat berkuasa. Dan meskipun Pak Imam sendiri mengatakan kalau dia tidak pernah mendapatkan ancaman dari para bandar serta pengedar narkotika di sana, namun para warga yang ada di sana merasa terancam dengan adanya aktivitas ilegal yang sangat meresahkan ini. Sehingga upaya yang dilakukan oleh polisi serta BNN sangat diharapkan oleh warga dan membantu para warga yang ada di sana untuk membersihkan dan memulihkan nama baik dari kampung tersebut. Dalam penggerebekan, polisi pun juga membakar sebuah bangunan yang diduga sebagai menara pengawas. Nah,
Nah, itu dia geng, pembahasan kita hari ini mengenai Saleh, si raja narkotika yang berasal dari Palangkaraya dan Kampung Puntun, yang menjadi tempat tinggal Saleh yang memang yang menjadi pusat dari peredaran narkotika di Palangkaraya. Gimana menurut kalian geng tentang pembahasan kita kali ini? Apakah kalian setuju dengan Saleh yang mirip sekali seperti Pablo Escobar tapi versi lightnya gitu? Coba tinggalkan komentar di bawah.